Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya minggu pertama dalam bulan Agustus 2020, tanggal 2 Agustus 2020. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Tentunya dalam keadaan baik-baik saja dan semakin sehat saja di tengah ancaman COVID-19 atau coronavirus atau COVID-19 2020 yang sedang kita alami. Yakin dan percaya Yesus Kristus di atas segala-galanya. Itu sebabnya mari kita akan mendengarkan firman yang akan menguatkan iman kita, membangkitkan iman kita untuk terus berjalan di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan masalah. Tapi ingat, Yesus Kristus selalu ada bersama-sama dengan saudara. Dan tema renungan saya pada hari ini, Yesus ada, mukjizat terjadi. Yang saya ambil dalam Injil Markus pasal yang pertama, ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-28. Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hei Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya. Katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru." Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahkannya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke seluruh penjuru di seluruh daerah Galilea. Haleluya Bapak Ibu Saudara sekalian. Kehadiran Kristus dalam setiap pergumulan, kehadiran Tuhan Yesus dalam setiap pergumulan tentunya memberikan dampak, memberikan impak yang sangat dahsyat dan luar biasa. Kegoncangan demi kegoncangan, perubahan demi perubahan akan terjadi. Saudara dan saya mendengarkan dan menyaksikan dan membacakan ayat-ayat ini. Seorang yang mengalami kerasukan setan, tapi setan tidak berkuasa ketika Yesus hadir. Dan Yesus mendemonstrasikan kuasa yang luar biasa. Dia mengajar dengan marifat, dia mengajar dengan kuasa yang datang dari atas. Dia mengajarkan hal-hal yang spektakuler, hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang mengubah situasi dan lingkungan yang ada pada waktu itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang kerasukan setan ini berdialog, berkomunikasi dengan Yesus Kristus anak Nazaret ini. Tapi Yesus tidak berkompromi. Yesus tidak masuk dalam sebuah ranah yang dipengaruhi oleh roh-roh jahat pada waktu itu. Tapi Yesus langsung menghardik. Yesus langsung memerintahkan roh-roh jahat keluar dari manusia yang kerasukan setan pada waktu itu. Betapa dahsyatnya kuasa, perintah, otoritas yang ia miliki. Itu sebabnya setiap anak-anak Tuhan yang percaya di dalam namanya harus memiliki otoritas, kuasa yang datang dari atas. Persyaratan untuk memiliki kuasa yang dari atas, Anda harus percaya Tuhan Yesus, terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara penuh dengan Roh Kudus, saudara melakukan apa yang menjadi perintah-perintah Yesus Kristus dalam perjalanan setiap kehidupan kita setiap hari. Saudaraku sekalian, percakapan dan dialog ini mematikan, menghancurkan. Dan orang ini, saudara-saudara sekalian, dengan terjadi kegoncangan pada orang ini akibat roh jahat, roh setan, ketika Yesus memerintahkan keluar, dan orang ini, saudara-saudara sekalian, mengakibatkan daerah Galilea dan sekitarnya menjadi gempar.
Mereka terkagum, mereka takjub melihat pengajaran Yesus Kristus yang begitu dahsyat dan luar biasa. Haleluya, orang-orang yang ada di sekitar saudara akan menjadi takjub. Mereka akan heran melihat Bapak, Ibu, dan saya di dalam mengiringi Tuhan Yesus Kristus. Karena terjadi perubahan demi perubahan dalam hidup saudara. Orang mulai takjub, orang mulai heran. Apa yang mengakibatkan orang ini terjadi perubahan? Yesus Kristus yang ada dalam hidup kita mengubah secara totalitas kehidupan saudara dan kehidupan saya dan kehidupan kita semua. Dan orang ini dibebaskan dari roh jahat, kuasa kegelapan yang datang, yang tinggal dalam hidupnya ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan terjadi. Apa masalah saudara hari ini? Apa pergumulan saudara hari ini? Pergumulan pekerjaan kah? Pergumulan rumah tangga kah? Pergumulan jodoh kah? Pergumulan pendidikan kah? Pergumulan apa saja yang sedang saudara hadapi, termasuk sakit penyakit. Penyakit apa yang sedang saudara derita hari-hari ini? Darah tinggi kah, darah rendah kah, leukemia kah, migrain kah, asam urat kah? Darah tinggi, darah rendah kah, kanker, tumor, leukemia? Atau saudara diikat oleh kuasa kegelapan roh jahat? Saudara bergaul dengan orang-orang yang dianggap pintar, dukun, paranormal, santet. Yesus perintahkan hari ini keluar dari dalam tubuh saudara dan saya, dan menjadi sehat dan kuat, dan menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup ini. Haleluya. Tuhan Yesus sangat baik. Dan saudaraku, dalam minggu yang pertama ini ada roti dan air anggur yang disampaikan kepada Bapak Ibu saudara sekalian. Sebentar lagi saudara dan saya akan makan dan minum roti dan air anggur yang melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Biarlah saudara makan dengan iman. Saudara percaya dengan iman bahwa persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus memberikan dampak bagi saudara, memberikan kekuatan bagi saudara, memberikan kerinduan bagi saudara untuk lebih mendekatkan diri lagi dengan Tuhan. Yesus Kristus telah mati di Golgota. Dagingnya tercabik-cabik, darahnya tertumpah, mengalir di bumi oleh karena pelanggaran dosa saudara dan saya. Dan mari saya mengajak saudara, berapa banyak di antara saudara yang punya pergumulan, punya masalah, mari angkat tangan bersama-sama dengan saya. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak yang ada di dalam sorga, lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada hari ini. Saya tidak bisa menjangkau mereka, saya tidak bisa mendatangi mereka, tapi Yesus Kristus Tuhan yang mengubah orang yang kerasukan roh jahat ini akan mengubah Bapak, Ibu, saudara dan saya dalam nama Tuhan Yesus. Semua masalah, semua penyakit yang saudara derita, darah tinggi, darah rendah, leukemia, migrain, asam urat, kanker, tumor, paru-paru, penyakit apa saja, kerasukan setan kah, kerasukan santet kah, paranormal kah, yang dianggap oleh saudara orang-orang pintar kah, saya mau berkata Yesus Kristus hadir. Mujizat Tuhan terjadi. Terima mujizat, terima mujizat, terima mujizat. Pulih dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga kami disehatkan, keluarga kami diberkati, pekerjaan kami diberkati, perkuliahan kami diberkati. Apa saja yang kami kerjakan berhasil di dalam Tuhan Yesus. Oleh karena kehadiran-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Saudara-saudaraku, saleh-saleh Tuhan, mari angkat kedua belah tangan saudara tinggi-tinggi dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan di dalam kekuatan Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, saudara sekalian. Mulai hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang menjemput membawa kita semua masuk dalam kerajaan sorga kekal selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang melepaskan orang yang kerasukan setan ini. Adalah Tuhan yang kami sembah kekal selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, ibadah Gebita News dimulai hari ini 2 Agustus 2020, minggu yang pertama.
Seterusnya kita akan ibadah tatap muka dalam protokoler kesehatan yang sangat ketat. Itu sebabnya jemaat semua yang beribadah di Gebita News, di Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi 17143. Setiap minggu saudara harus pakai masker. Pakai masker. Kedua, ada pengecekan suhu. Ketiga, ada jaga jarak antara satu dengan yang lain. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ada sanitizer, ada disinfektan tempat ibadah sebelum dan sesudah ibadah. Dan dalam ibadah, proses ibadah berjalan, tidak ada salaman. Sekali lagi, tidak ada salaman antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Hanya kita berkata seperti ini: salam Indonesia sehat, atau shalom, atau salam sehat. Taruh tangan di dada saudara, di sebelah kiri saudara. Tangan kanan saudara di sebelah kiri tangan saudara. Itu sebabnya Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan ibadah sesuai dengan anjuran pemerintah untuk menggunakan new normal yang berkaitan dengan hal-hal yang saya sudah sebutkan tadi. Bapak Ibu, ibadah Gebita News atau Gereja Bethel Indonesia Titian Asri ada 2 kali. Setiap minggu diadakan 2 kali. Minggu ibadah pertama jam 9 sampai jam 9.50. Ibadah kedua jam 10 sampai dengan jam 10.50. Hanya 50 menit atau kurang lebih 1 jam. Kita berkumpul memuji dan menyembah Tuhan. Itu sebabnya saya ajak Bapak Ibu, beritahu semua orang untuk carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Beritahu semua orang, bawa jiwa-jiwa, bawa keluarga, bawa saudara. Tapi ingat, anak-anak di bawah 12 tahun tidak boleh datang ke gereja. Di rumah saja, sambil membaca Alkitab, sambil berdoa, sambil menyembah Tuhan. Nanti ke depan guru-guru sekolah minggu atau saya sebagai gembala jemaat akan terus berkhotbah, menyampaikan renungan bagi anak-anak sekolah minggu, anak-anak saudara, supaya mereka bertumbuh taat dan takut akan Tuhan. Ini yang saya sampaikan pada Bapak Ibu berkaitan dengan ibadah-ibadah yang ada di Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Blok C2 nomor 9, Kota Bekasi 17143. Atas perhatian Bapak Ibu berkaitan dengan ibadah ini, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan informasi yang kedua, bagi Bapak Ibu yang terbeban untuk membantu pelayanan pekerjaan Tuhan di Gereja Bethel Indonesia Titian Asri, Kota Bekasi 17143, Bapak Ibu bisa mentransferkan ke Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066101426. Sekali lagi, Bank BCA Bekasi dengan nomor rekening 066101426. Persembahan syukur Bapak Ibu, persembahan sukarela Bapak Ibu, persembahan ucapan syukur Bapak Ibu, persembahan untuk rumah Tuhan, pembangunan rumah Tuhan, persembahan persepuluhan, persembahan apa saja, silakan Bapak Ibu memberikan dengan sukacita tanpa terpaksa. Sekali lagi, memberikan dengan sukacita tanpa terpaksa. Kiranya berkat Tuhan, lumbung-lumbung Bapak Ibu dipenuhi berlimpah-limpah. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita. Dan shalom, shalom, dan shalom.